Pada part ini, kita akan membahas dasar-dasar perintah dari Docker yang berfokus kepada tiga komponen utama dalam ekosistem Docker. Yang pertama itu ada Docker File, yang kedua itu ada Docker Image, yang ketiga itu ada Docker Container. Nah, secara definisi, sebenarnya ketiga komponen utama ini sudah kita bahas sebelumnya pada video Docker Introduction yang membahas terkait apa itu Docker dan Container. Hanya saja di sini saya sedikit mengulang secara pendefinisian dari ketiga komponen utama ini. Yang pertama itu ada Docker File, yaitu suatu file teks yang berisi instruksi atau perintah untuk membangun Docker Image. Yang kedua itu ada Docker Image, yaitu suatu blueprint atau template yang bersifat read-only atau mentahan untuk membuat kontainer yang berisi semua yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Dan dari satu image yang kita punya, itu bisa menjalankan banyak kontainer sekaligus. Nah, yang terakhir yaitu Docker Container, yaitu instance yang berjalan dari sebuah image. Nah, untuk Docker File sendiri, tidak akan dibahas pada part ini, tapi pada part selanjutnya yang membahas terkait Docker File. Jadi pada part ini kita akan fokus kepada Docker Image dan Docker Container untuk belajar perintah-perintah dasar yang sering digunakan untuk menjalankan kedua komponen tersebut. Pada video sebelumnya, kita menjalankan kontainer pada image Hello World. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang sama, tapi di ranah Docker Desktop. Artinya, kita akan mengimplementasikannya di lokal komputer kita. Nah, berangkat dari hal tersebut, kita akan membedah perintah-perintah dasar dari Docker Image dan Docker Container. Di sini saya menggunakan terminal bawaan dari Visual Studio Code agar lebih general untuk diikuti. Karena menurut point of view saya, software Visual Studio Code ini rata-ratanya pasti sudah diinstal di lokal komputer, baik oleh teman-teman programmer ataupun teman-teman DevOps. Nah, kalaupun teman-teman belum menginstalnya, silahkan teman-teman untuk menginstal software Visual Studio Code ini agar materi ini lebih mudah untuk diikuti. Nah, selanjutnya kita buka terminal. Nah, tapi sebelumnya pastikan bahwa Docker Desktop teman-teman itu sudah running ya, seperti saya ini. Oke, jika Docker Desktop sudah running, pada terminal kita ketikkan docker run hello world. Saat kita menjalankan perintah docker run hello world, output pertama yang dihasilkan adalah sebuah informasi enable to find image hello world latest. Artinya, pertama-tama Docker akan mencari di lokal komputer kita apakah image hello world ini ada pada lokal komputer Docker kita. Nah, karena di sini informasinya adalah enable to find image, artinya si image hello world ini tidak ada di lokal komputer Docker kita, maka si Docker selanjutnya akan mengunduh image hello world ini pada Docker Hub, yaitu melalui situs ini. Di sini adalah image hello world yang disimpan pada repositori Docker Hub. Agar lebih memahami cara kerja Docker ini, untuk lebih jelasnya, mari kita buka lagi arsitektur Docker yang sebelumnya pernah dibahas pada video sebelumnya. Di sini terdapat komponen klien yang dianalogikan adalah sebuah terminal. Pada terminal, tadi kita mengetikkan perintah docker run yang dilanjutkan untuk mengeksekusi sebuah image yang bernama hello world untuk membuat dan menjalankan sebuah kontainer baru miliknya si image hello world. Perintah docker run hello world ini akan diteruskan atau akan dibaca oleh si Docker Daemon. Pertama-tama, si Docker Daemon itu mengecek di dalam lokal komputer kita, apakah image hello world itu ada pada lokal komputer kita. Lokal komputer di sini itu dianalogikan sebagai Docker image. Nah, karena pada terminal tadi menunjukkan message enable to find image, artinya si image hello world itu tidak ada pada lokal komputer kita, maka selanjutnya Docker akan melakukan proses pulling atau download ke dalam Docker Registry atau Docker Hub. Dalam hal ini melalui situs hub.docker.com. Ketika proses pooling sudah dilakukan dan image tersebut ada pada lokal komputer kita, selanjutnya adalah mengeksekusi untuk membuat dan menjalankan kontainer baru. Akan tetapi, kalau misalkan case-nya dibalik, dalam hal ini si image-nya itu sudah existing atau sudah ada pada lokal komputer kita, maka si Docker tidak perlu melakukan pooling atau download pada Docker Registry atau Docker Hub. Akan tetapi akan langsung mengeksekusinya untuk membuat dan menjalankan sebuah kontainer yang baru. Oke, kita fokus lagi ke terminal kita.
Output selanjutnya yang ditampilkan adalah latest pulling from library image hello world. Hal ini menunjukkan bahwa Docker sedang mengunduh image hello world dari Docker Hub. Nah, library garis miring image hello world itu menunjukkan lokasi image resmi hello world di Docker Hub. Dan latest adalah tag yang menunjukkan versi terbaru dari image tersebut. Nah, kemudian di sini ada status downloader bla bla bla. Pesan ini mengkonfirmasi bahwa Docker telah berhasil mengunduh versi terbaru dari image Hello World. Nah, output selanjutnya adalah Hello from Docker. Ini menunjukkan output utama dari kontainer Hello World. Dalam hal ini, sebuah kontainer baru dari image Hello World sudah berjalan. Karena aplikasi di dalam kontainer ini dirancang hanya untuk mencetak pesan Hello from Docker saja. Nah, singkatnya, image atau kontainer Hello World ini cara paling sederhana untuk menguji instalasi Docker kita dan memahami konsep dasar menjalankan kontainer dari sebuah image. Nah, selanjutnya kita buka Docker desktop kita. Kemudian klik menu image. Nah, di sini sudah terdapat salah satu image yang tadi kita implementasikan ya. Nah, kemudian kita klik menu kontainer. Di sini pun juga sudah terdapat kontainer miliknya si image Hello World. Pada video kali ini saya cukupkan dulu pembahasannya dan di video selanjutnya kita akan mengenal perintah-perintah dari Docker beserta fungsinya.